warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku sekalian, nama saya Fitriani NIM 1051901096. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang KPU dan Bawaslu. Yang pertama saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dari KPU. KPU merupakan lembaga tinggi negara yang menyelenggarakan pemilu. Kemudian apa sih tugas dan wewenang dari KPU itu sendiri? Nah, tugas dan wewenang dari KPU itu sendiri adalah yang pertama itu menjabarkan program, kemudian melaksanakan anggaran. Nah, yang kedua adalah melaksanakan semua tahapan pemilu berdasarkan undang-undang. Nah, yang ketiga adalah mengoordinasikan, kemudian menyelenggarakan serta mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, yang kedua saya akan menjabarkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dari Bawaslu. Bawaslu itu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang artinya adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan tugas dari Bawaslu. Tugas dari Bawaslu itu sendiri yang pertama adalah penetapan dan perencanaan jadwal tahapan pemilu. Nah, yang kedua adalah perencanaan pengadaan logistik oleh KPU. Nah, yang ketiga adalah perencanaan penyelenggaraan sosialisasi pemilu, dan yang terakhir adalah pelaksanaan persiapan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Nurlaili Wulandari, mahasiswa semester 3 Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM sendiri mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subkomisi. Tujuan Komnas HAM terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Oktasari, NIM 10519176. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lembaga independen TNI Polri dan Bank Indonesia. Materi lembaga independen TNI dan Polri. Adanya perubahan Undang-Undang 1945 tentang TNI dan Polri yang tercantum dalam pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Disesuaikan Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat 1, tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dua, tugas pokok sebagaimana semestinya yang dimaksud dalam ayat 1 dengan dilakukan: yang pertama, operasi militer untuk perang. Yang kedua, operasi militer selain untuk perang, yaitu untuk mengatasi gerakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek nasional yang bersifat strategis, dan mengatasi pemberontakan bersenjata. Di dalam pasal 30 ayat 4 menyebutkan adanya dua fungsi tugas kepolisian, yaitu sebagai alat keamanan dan penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Dalam arahan kekuatan militer, TNI berada di bawah presiden. Dalam kebijakan maupun mempertahankan ataupun dukungan administrasi, TNI berada di bawah Departemen Pertahanan. TNI ini berperan sebagai bidang pertahanan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan maupun keputusan politik negara. Adapun tugas TNI berdasarkan disebutkan dalam pasal 7 adalah menjelaskan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Eko Ayudi, NIM 105190195. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi dari kelompok 3 Pemerintahan Nasional, yang dimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan maupun untuk memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Jimli Ashidik, Komisi Negara Independen adalah organ yang bersifat independen dan berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan maupun yudikatif. Namun, justru mempunyai fungsi campur sari dalam ketiganya. Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi, dan yang kedua Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang dimana derajatnya sama dengan lembaga-lembaga negara yang melalui konstitusi guna untuk mewujudkan demokrasi. Yang ketiga, Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen. Walaupun bersifat independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain, KPK bukan termasuk dalam trias politika, namun tetap tergantung pada eksekutif dan memiliki kaitan dengan yudikatif dalam hal menyidik dan menyidang dalam kasus tindak pidana korupsi pengadilan. Adapun kedudukan Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain adalah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan kedua Pasal 3 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen. Lembaga-lembaga KPK yang dilandasi oleh 5 hal, yaitu 1. Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, tidak independennya lembaga penegak hukum. 3. Kurangnya mampunya lembaga-lembaga hukum yang ada. Yang keempat, adanya pengaruh global yang membuat kecenderungan beberapa negara membuat lembaga-lembaga. Yang kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk memenuhi persyaratan menjadi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ardi, NIM 105190191. Saya akan menjelaskan tentang Ombudsman. Ombudsman ini ialah dahulunya yang bernama Komisi Ombudsman Nasional yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, adapun Ombudsman ini bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga yang lainnya. Ombudsman ini juga upayanya melakukan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tugas Ombudsman ini juga menerima laporan atas dugaan pelayanan publik, melakukan investasi atas perkara sendiri terhadap dugaan, melakukan koordinasi, kerjasama, dan melakukan jaringan berbagai pihak. Keberadaan Ombudsman ini yaitu dapat atau menimbulkan suatu dalam masyarakat, menyuarakan keluhan dari masyarakat terhadap investasi, penyelenggaraan pelayanan publik. Dan adapun tujuan Ombudsman ini yaitu Ombudsman ini untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. 2. Itu mendorong penyelenggaraan agar pemerintah yang efektif, jujur, terbuka, bersih dari namanya korupsi. 3. Itu meningkatkan mutu pelayanan negara sebagai setiap penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin lebih baik.
membantu menciptakan upaya pemberantasan segala diskriminasi, korupsi serta nepotisme. Yang kelima, meningkatkan budaya hukum dan meningkatkan kebenaran serta keadilan.